Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadatin. Wa naqussu khosatan sahibatul kitab al-imam Abi Hamid. Allahumma nafa'na bi'ulumi. Syai'ulillahi walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-wazifatu tsaniyatu, tugas yang kedua dari guru ya mursyid. Al-iktidau bi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi ya. Wala tatlubu al-ajru ala ta'lim. Kamu tidak meminta upah dalam mengajar. Qala Allah Ta'ala la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kamu jangan mengharapkan, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau terima kasih. Wa huwa wa in kana lahu minnatun, dan itu walaupun itu dia memiliki minnah, artinya apa ya, anugerah atau pemberian alahim kepada mereka ya, yang ditanggungan pada mereka, falahum al minnat, bagi mereka al minnah itu artinya ya anugerah atau pemberian. Ada minnah, ada munnah. Kalau munnah kekuatan ya. Liqaunihim sababu taqarrubi ila Allah taala. Karena ya karena keberadaan mereka sabab taqarrubi ila Allah taala. Ya, sebab kedekatan dia kepada Allah taala bi gharasatil ilmi wal imani fi qulubihim, dengan menanamkan ilmu dan iman di dalam hati mereka. Wal wazifatu tsalisatu alla yaddakhira syai'an li ghadin minan nasihah. Dia tidak boleh menyimpan suatu untuk besok dari nasihat. Kaman ihi minat tasodda lirut batin. Kalau mencegahnya dia guru minat tasodda lirut batin. Dari keberpalingan ya, lirut batin ya, karena ada urutan qabla istiqoqiha, sebelum keberhakannya nasihat. Wal khawdi fil ilmi wal khawdi fil ilmi al khafi, dan menyelam di dalam ilmu yang khafi, yang samar, yang abstraknya, qabla ihkamil jalihi, sebelum mantapnya yang konkret, yang jelas. Al-wazifatur rabi'atu, wazifah yang keempat, nashul muta'allimi wa man'uhu, menasihati santri dan melarangnya minal akhlaqi dzamimati, dari akhlak yang dicela, la bi tariqatit tasrihid, tapi jangan dengan jalan terang-terangan. Bal ya bitorik atas ta'ridi, sembiringan dengan sindiran. Kenapa? Fa inna tasriha yahdaku hijabal haibah. Sebab yang namanya terang-terangan itu bisa mengurangi hijab haibah atau marwah bagi kita ya. Wa yambaghi astaqima huwa summa yutalibuhu bil istiqomah. Dan juga seyogianya dia itu istiqomah, dia kemudian dia meminta, mintanya dengan istiqomah, misalnya santrinya istiqomah. Wa illa ya fannashu la yanfa'u. Ya, kalau tidak dia istiqomah, maka nasihat ya tidak bermanfaat. Li'annal iktida'a bil af'ali akadu minal iktida'i bil aqwali. Sebab mengikut dengan pekerjaan-pekerjaan itu lebih kuat, lebih kukuh daripada mengikut dengan ucapan. Bahasa lain kan dakwah bil hal itu kan, itu aqwa, lebih kuat min dakwah bil qaul ya.
lebih kuat lah, lebih afsah. Faslun fi afatil ilmi, fasl dalam ya matinya ilmu atau bahayanya ilmu. Wa bayani alamati ulama al-akhirah wa ulama isu, dan jelaskan tanda-tandanya ulama akhirat dan ulama su, ulama jelek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi adaban yaumil qiyamati alimun la yanfa'u Allahu bi ilmihi. Apa? Siksaan yang paling sangat itu kan. Pada hari kiamat itu adalah manusia yang paling siksaannya paling sangat hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak memanfaatkan dia dengan ilmunya. Ya kita ilmunya bermanfaat, kan Allah juga yang bermanfaat ya. Makanya kita berdoakan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Yang membuat manfaat ilmu tidak itu kan Allah juga ujungnya. Yang memberi Allah, yang menjadikan manfaat Allah. Makanya selalu kita berdoa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah apanya ilmunya tapi dia tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak bertambah dari Allah ya kecuali kejauhan jauh. Wa alam annal alima bil khawdi fil ilmi ya hurrima asalamata. Ketahuilah bahwa annal alima, orang alim dengan menyelam di dalam ilmu itu atau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh itu ya hurrima asalamata, mesti dia dihalang-halangi selamat. Ya. Artinya fa imma al-halaku wa imma as-sa'adat. Ada kalanya kehancuran dan ada kalanya kebahagiaan al-abadiyatu. Ya, lama-lamanya. Qala al-Khalilu bin Ahmad ar-rijalu arba'atun. Orang-orang itu ada 4 golongan ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa sungguhnya dia itu orang yang tahu. Badalika alimun fattabi'ahu. Maka dialah orang alim, maka ikutilah kalian dia. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Nah, ada lagi yang dia tahu tapi dia tidak tahu bahwa sungguhnya dia itu orang yang tahu. Badalika naimun fa'aiqadhuhu. Itu orang yang sedang tidur, maka bangunkanlah dia itu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tidak tahu dan dia tahu bahwa sungguh dia itu tidak tahu. Wah, padalika mustarsyidun fa'allimuhu. Maka itu adalah orang yang minta petunjuk, istarsyada, minta petunjuk. Maka ajarilah kalian dia. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wah, ini orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu, sungguhnya itu tidak tahu. Aduh, ini seorang ngawur ya. Maka itu adalah orang yang bodoh ya, fahdharuhu. Maka peringatkanlah kalian dia. Wa qala Sufyanu yahtifu al ilmu bil amali. Yang namanya ilmu itu ya mengajak. Hatif itu biasanya kan ada suara nggak ada rupa. Ini kan masalah-masalah yang abstrak ya. Ilmu itu mengajak amal. Fa'inahu ajabahu. Ya, dengan amal itu yang menjawabnya. Wa illa ya irtahala. Kalau tidak ya kabur dia ilmu itu. Wa qala ta'ala watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakanlah ya Muhammad kepada mereka orang Yahudi ya siapa saja ya. Beritanya orang yang kami beri ayat-ayat kami, kemudian dia melolos darinya, dia mencabut darinya. Ini kita belajar dalam tafsir Al-A'raf ya, Nabi itu namanya Bal'am, itu orang Yahudi. Oh, diberi ilmu hikmah oleh Allah sampai dia tuh makrifat luar biasa kan? Sampai dia akhirnya dia ya dicabut oleh Allah ya, ilmunya itu kan. Jangan seperti itu gitu loh. Wa ulamaul akhiratuhum alladzina la yaquluna dunya biddin.
Ulama-ulama akhirat adalah mereka orang yang tidak makan dunia dengan agama, yang menjual agama lah. Wala yabi'unal akhirata bidunya tuh. Tidak, mereka tidak menjual akhirat dengan dunia. Lima alimu min aizil akhirati wa dzillid dunya. Apa yang mereka tahu dari kemuliaan akhirat dan rendahnya dunia. Wa malam ya'lam madadatad dunya mal akhirah. Orang yang tidak mengetahui apa perlawanan dunia beserta akhirat, wa madaratiha apa wa madarataha dan wa madarati dan apa itu kerugian, bahayanya dunia, falaisa minal ulama, maka dia kan bukan ulama. Wa man angkara dzalika faqad angkara madal alil Quran. Dan orang yang mengingkari itu semuanya, berarti dia mengingkari apa yang telah ditunjukkan oleh Quran wal akhbaru dan beberapa hadis wa jami'ul kutubil munzalati, dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ya mengajak begitu. Wa qaulu jamil anbiya, dan ucapan semua para nabi. Wa man alima dzalika wa lam ya'mal bihi fa huwa asiru syaitan. Orang yang mengetahui semuanya dan tidak mengerjakan, maka dia namanya tawanannya setan. Diikat oleh setan. Dikuasai oleh setan maksudnya. Faqad ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat alai syaqwatuhu. Maka dia telah dia telah dihancurkan oleh syahwatnya dan dikalahkan oleh kecelakaannya. Wa manik tadabi halaka. Barang siapa mengikuti syaitan ya hancur. Wa kaifa yu'addu min hizbil ulama'i min man hadhi darajatuhu. Wa kaifa yu'addu. Bagaimana dia dianggap dari golongan para ulama. Dianggap man hadhi darajatuhu, orang yang derajatnya seperti ini. Itu kan. Wa qala fi munajati Daud, dan dikatakan dalam munajatnya Daud, atadri ma asna'u bil alim idza athara syahwatahu ala mahabbati. Apa kau tahu ya Daud apa yang saya perbuat terhadap orang alim jika dia lebih mengutamakan syahwatnya atas kecintaanku. An uhrimahu ladzidza munajati. Tentu saya mencegahnya untuk lezatan munajat kepada aku. Ya Daud itu. Orang munajat itu ya merasa nikmat sekali ya. Aduh, kalau kita munajatnya kadang malah capek ya. Iya. Dulu di awal-awal kita mengkiaskan bagaikan orang berindah dengan istrinya sampai semalam suntuk, nggak terasa saking nikmatnya. Begitu juga orang munajat pada Allah, kalau sudah makrifat dengan Allah, makanya nikmatnya luar biasa. Ya Dawud la tas'alanna anni aliman qad askarathu ad-dunya. Ya Daud, janganlah kamu sungguh menyaiku tentang orang alim yang dia telah dimabokkan oleh dunia. Fayasuddaka antoriki mahabbati, maka akan menghalangi kamu dari jalan mencintaiku. Ulaika qutta'u tariqi ibadi, mereka itu adalah qutta'u tariq, pembegal jalan hamba-hambaku. Ya Dawud idza ra'aita taliban fakun lahu khadiman. Daud, jika kamu melihat santri, jadilah kamu pembantu baginya. Tuh, guru itu maksudnya pembantu ya. Ya, Sayyidul Ummah khadimuha kan. Pemimpin umat ya khadimnya mestinya memposisikan seperti itu. Ya Daud man radda ilayya hariban katabtu syahidan ya. Orang yang mengembalikan kepada aku hariban dengan kabur dari dunia maunya. Katabtu syahidan. Dia saya menulisnya sebagai seorang yang syahid. Wa man katabtu syahidan lam u'adzibhu bin nari abadan. Orang yang saya tentukan
ditakdirkan mati syahid, ya saya tidak menyiksanya di neraka selama-lamanya. Wa kadzalika qala Al-Hasan, uqubatul ulama'i mautul qalbi. Uqubah siksaan ulama itu ya matinya hati. Wa mautul qalbi thalabud dunya. Masya Allah. Orang matinya hati itu ya mencari dunia, bi amalil akhirati, dengan kerjaan akhirat. Itu ngajar carinya honornya. Aduh. Atau ceramah honor. Udahlah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumul alima muhibban lid dunya fattahimu ala dinikum." Jika kalian melihat orang alim di mana dia mencintai dunia, ya menuduhlah kalian atas agama kalian. Artinya merusak agama kalian. Fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma ahabba. Bahwa setiap orang yang mencintai itu mesti dia akan menyelam atau akan berusaha sungguh-sungguh fi ma ahabba, dalam apa yang ia cintai. Wa kana yaqulu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, li ulama dunya, pada ulama dunya, ya ashabal ilmi, hai orang-orang pemilik ilmu, kusurukum qaisariyah wa buyutukum kisrawiyah wa abwabukum dzahiriyah. Apakah istana-istana kalian ada qaisariyah, rumah-rumahnya qaisariyah, apa pintu-pintunya dzahiriyah, wa akhfafukum jalutiyah, khufun akhfum, ya sepatu-patu kalian. Jalut lawannya Tolut, ya. Raja yang nggak karuan. Marokibukum koruniyah, kendaraan-kendaraan kalian korun. Koruniyah. Wa awanikum, ya, tempat wadah-wadah kalian fir'oniyah. Wa ma'atamukum jahiliyah, dan upacara-upacara kalian ya jahiliyah. Wa madahibukum syaitoniyah, wah madhabnya madhab syaitan. Fa aina syariatul Muhammadiyah, mana syariat Muhammadiyah, ya kan. Tapi ya kita hati-hati, awas. Istilah kadang orang jangan menyebut orang, boleh secara umum, memang itu kaidahnya seperti itu. Lalu kita terapkan, wah ya Ma'ruf Amin katanya ulama aduh gimana gitu ya. Apalagi macam Habib Lutfi ulama karena dekat dengan pemerintah, dekat kekuasaan. Aduh, nggak boleh kita menyebut. Ya, kita gimana? Itu zahirnya kita tidak tahu bagaimana dalam hati beliau-beliau itu. Nah, itu ya. Ada orang menggeneralisasi seperti itu. Kan segala sesuatu ada mustasnayat. Apalagi misalnya Gus Dur luar biasa, presiden lagi. Kok kira katanya jadi wali ya. Ya sudah, lebih tinggi lagi Sunan Gunung Jati, sok. Beliau seorang raja. Istananya waktu itu paling hebat. Kendaraannya logo Paksi Nagaliman. Bagaimana? Jadi itu semacam itu tuh. Beliau memanage kerajaan itu, tangan, kaki, mata, semua itu digerakkan oleh Allah. Hatinya sih Allah, 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 Allah. Nggak bisa kita suudzon begitu saja ya. Kalau secara umum boleh, tapi jangan nyebut nama. Enggak boleh, hanya nyebut namanya aja jadi masalah. Wa ansyada, dan bernasidah, ya, bersyair. Wa wara'isyati yahmid dzi'ba anha fa kaifa idzar ru'atu laha diabu. Yang orangnya penggembala kambing-kambing itu yang menjaga serigala dari kambing-kambing itu. Terus bagaimana jika para gembalanya itu dia sendiri sebagai serigala-serigala? Akhirnya apa? Penggembala makan kambingnya. Aduh, ya gitulah. Naudzubillah ya. Wakila ya ma'syaral qurra'i ya milhal balad ma yasluhul milhu idal milhu fasada idza fasadal milhu, ya. Hai sekalian para qurra, ahli qori Quran, ya milhal balad, wahai apa itu garamnya negeri. Jadi al alim kal milh, dengan
tasbih tamtsili ini. Wahai garamnya negeri, ma yasluhul milhu. Nah, namanya milah apa itu enggak layak, enggak bagus garam itu. Idal fasadal milhu, jika rusak itu garamnya rusak, bagaimana akan ada manfaat? Enggak apa ya. Luar biasa. Diibaratkan orang alim itu bagaikan milah, garam, masya Allah. Walam annal laiqa bil alimi al mutadayyini ayakuna. Nah, ketahuilah bahwa yang layak bagi orang alim itu kan yang berpegang agama adanya mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'allaqu bima'asyihi fi dunyahu wasaton. Wasatun khobarnya yakun. Adanya makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan semua apa yang berkaitan dengan kehidupannya itu di dalam dunianya itu wasaton, sedang-sedang adalah tengah-tengah. La yamilu ila tarafuhi wa tanaumi, tidak condong kepada ya berlebihan dan bernikmat bersenang-senang. La yubalighu fi hadzat tarfi illam yubaligh fi tarfi zuhdi fiha. Dia jangan berlebih-lebihan di dalam segi ini. Illam yubaligh fi tarfi zuhdi, jika dia tidak berlebih-lebihan dalam hal zuhud. Kalau tidak berlebihan dengan zuhud ya di dunia, ya jangan berlebihan dengan dunia, sedang-sedang aja lah. Wa yambaghi lahu ayyaqtariza minad dukhuli ala salatin. Dan seyogianya baginya menjaga diri untuk masuk kepada sultan-sultan, pemimpin, pejabat. Warba bid dunya, pemilik dunia, orang kaya. Ma'amkanahu, ya seimkannya, sekemampuannya, diusahakan jangan. Tapi ujung-ujung lagi kan innamal a'malu binniyat. Iya kan, niatnya menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, bukan niat tadi dunia, ya nggak ada masalah. Innamal a'malu binniyat ya. Ma'am kana khadaron minal fitnati, karena takut dari fitnah. Faslun fil aqli wa syarafihi, dalam masalah akal dan kemuliaan akal itu. Wa huwa mambaul ilmi, akal itu bukan sumber dari ilmu. Wa yadullu ala syarafihi, dan yang menunjukkan pada kemuliaan ilmu qaulu alaihi salatu wasalam awwalu ma khalaqallahu al-aqla, apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu akal. Ma khalaqallahu al-aqla faqala lahu, Allah berkata padanya akbil, thumma qala lahu adbir, sini madhab, kemudian berkatakannya padanya adbir, beloklah kamu, itu berbeloklah kamu, mungkur ya, mungkurlah kamu. Apa mungkur? Faqala, Allah bersabda wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, ma khalaqtu khalqan akrama alayya mink, saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia atasku daripada kamu. Jadi paling mulia makhluk Allah ya akal, itu kan. Makanya akal nggak boleh dirusak, itu kan. Dalam syariat itu ada hifdzul akli ya. Wa bika akhudhu wa bika uti wa bika usibu wa bika uaqibu. Denganmu, dengan sebab kamu saya mengambil, dan sebab kamu saya memberi, dan sebab kamu saya memberi pahala, dan sebab kamu saya menyiksa. Waqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu Jibril ya, kadang Jibril ya, memang ini ya, qiraatnya macam-macam. Mas Sudadu ya Jibril, qala laqla, Sudadu dari sayyid ya, kepemimpinan, kehormatan, kemuliaan, sudah ya. Jibril jawab al-aqlu, akal. Wa haqiqatul akli, hakikat akal itu apa? Ghorizatun yatahayya'u biha idrakal maklumat. Itu ghorizah, insting ya, insting pemberian Allah lah.
dia siap dengan insting itu untuk memahami yang diketahui anadzariyat ya idrakul maklumat ya anadzariyat idrakul maklumat ya anadzariyat memahami maklumat anadzariyat yang apa yang konkret yang kelihatan wa kanahu nurun yuqdhafu fil qalbi soalnya namanya akal itu adalah cahaya yang yang dilemparkan di dalam hati bihi yasta'iddu li idrakil asya dengan akal itulah orang siap untuk memahami barang-barang atau sesuatu wadzalika yatafawatu bi fawatil gharaiz dan itu ya berbeda-beda dengan berbedanya insting-insting ada yang cerdas sekali ada yang jenius ada yang biasa-biasa aja wallahu a'lam bishawab babusani fil i'tiqad nih i'tiqad itu jadi i'tiqad dulu kan ada kan membahas tentang mukadimah tentang ilmu ya terus i'tiqad nanti ibadah i'tiqad kan katakanlah bab tauhid bab lainnya ya atau bab akidah wa fihi fusulun di dalamnya ada beberapa faslun fi tarjamati aqidati ahli sunnah terjemahnya akidah ahli sunnah ya wahia akidah sunnah itu annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarikalah sesungguhnya Allah itu maha dan maha suci wahidun la syarikalah fardun kalau wahidun fardun yang satu fardun yang esa bedanya gitu la mitlalahu tidak ada padanya somadun la jiddalahu tempat bersandar tidak ada lawan baginya mufradun la niddalahu dia sendirian tidak ada sekutu baginya wa annahu qadimun la awwalalahu yang qadim yang dahulu tidak ada awalnya azali la bidayatalahu yang azali apa azali itu la bidayatalahu tidak ada permulaannya mustamirul wujudi la akhiralahu yang terus menerus wujudnya tidak akhir baginya abadi la nihayatalahu abadi kekal nihayat tidak ada polnya qayyumun yang kita alahu yang maha mengatur tidak ada keterputusan baginya daimun la insiromalahu yang kekal tidak ada punahnya tidak ada rusaknya baginya lam yazal wala yazalu mausufan binu'util jalal dia tidak henti-hentinya dan tidak berhenti dan tidak henti kalau lam azal mana madi la yazalu mudhari dia tidak hilang dan tidak henti dan tidak akan henti gitu kan mausufan binu'util jalali dengan punya sifat dengan sifat-sifat kebesaran la yuqda alaihi bil inqidai tidak diputusi dengan ketentuan bil inqidai wal infisoli ya dan terpisah bitasurumil abadi dengan hancurnya atau punahnya rusaknya keselamaan wangkirodil ajali dan punahnya ajal bal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin awal akhir zahir batin atanzihu nazain wa tanzih pensucian wa annahu laisa bijismin musawwarin Allah bukan jisim yang tergambar yang digambar wala jauharin mahdudin muqaddarin bukan sebagai jauhar esensi mahdudin yang terbatas yang bisa ditakar wa annahu la yumathilu alzama Allah tidak memadai jisim-jisim la fit taqdiri wala fi qabil inkisami tidak dalam perkiraannya atau besarnya dan di dalam penerimaan pembagian wa annahu laisa bijauharin la tahulu al jauhar Allah juga bukan jauhar bukan esensi yang ditempati oleh esensi yang lain
sesuatu ya halnya. Wala bi'urdin wala tahulu al-arad. Allah juga bukan barang yang ditempati oleh barang. Bala yumathilu mawjudan wala yumathilu mawjudun. Allah tidak memadai barang yang ada dan tidak memadai Allah barang yang ada. Allah tidak memadai yang ada dan tidak dipadai oleh yang ada. Walaisa kamitsli syai'un wala huwa mitslu syai'in. Tidak ada semacam Allah, sesuatu yang semacam Allah. Dan wala huwa mithlu syai'in, dan Allah juga tidak seperti sesuatu. Wa annahu la ya'udduhu al-miqdaru. Allah tidak dibatasi oleh kadar, wala ta'bi al-aqtar. Allah tidak dicakupi oleh bingkai, wala tuhitu bihi al-jihatu. Allah tidak diliputi oleh arah-arah, wala taqtaniful ardu was samawatu. Allah juga tidak dikandung oleh bumi dan langit-langit. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'ala wajhil ladzi qalahu. Allah juga yang beristiwa, bersemayam, yang bersemayam di arsy, tapi ya dengan cara yang Allah katakan. Wabil makna alladzi aradahu, dengan makna yang Allah kehendaki. Karena Allah fi asis tawa ya. Kalau orang Wahabi kan Allah di mana? Di arsy. Buktinya mana? Allah fi asis tawa. Aduh, kalau Allah di arsy berarti Allah butuh tempat. Begitu malahnya. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah seperti makhluk dong, butuh tempat. Nah gitu. Makanya ditakwili kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Makanya kan kalau orang Wahabi dijuluki orang akidah mujassimah yang menjisimkan Allah. Bahkan Allah kadang malam hari turun dengan Allah turun. Aduh, gimana? Yang turun rahmatnya ya, Masya Allah. Makanya dengan makna yang Allah yang tahu. Nah, masa ada istilahnya tafwid, menyerahkan pada Allah gitu. Ulama salaf begitu. Ada ulama khalaf ada yang menakwil ya. Istiwa bermakna menguasai. Ai istiwaan munazzahan anil mumasatati wal istiqrari wa tamakkuni wal khululi wal intiqali. Atau istiwa yang disucikan dari mumasah, persentuhan dan menetap dan tamakun ya menetap dan tamakun ya menempati, dan khulul menempel, wal intiqal pindah. Enggak pindah, enggak apa gitu. La ya'milul arsyu bal al arsyu wa hamalatuhu mahmulun. Allah tidak la yahmilul arsy. Allah tidak dibawa oleh arsy, itu kan. Bal arsy, tapi arsy dan kandungannya, wa hamalatu dan muatannya itu mahmulun, yang mereka itu ditanggung oleh Allah bilutfi qudratihi, dan kelembutan kekuasaan Allah. Wa makhuruna fi qabdatihi, dan mereka dikuasai atas genggaman Allah. Wa huwa fawqal arsy, Allah di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in ila tahawwumi thara, Allah di atas segala sesuatu sampai ke dalaman tanah. Fauqiyatun la tazidu kurban, Allah fauqiyah yang atas, yang tidak menambah kedekatan ilal arsy, kepada arsy, was samai, langit. Kama la taziduhu bu'dan alil ardi was thara, juga Allah tidak ditambahi oleh kejauhan dari bumi dan thara, debu atau lapisan bumi yang di atas nanti ya. Bal huwa rafi'ud darajati 'anil arsy, tapi Allah lah yang tinggi derajatnya dari arsy. Apalagi Allah menetap di arsy. Aduh, gimana? Kama annahu rafi'ud darajati 'anis thara, sebagaimana Allah juga yang tinggi derajatnya dari thara, dari lapisan bumi. Wa huwa ma dzalika kullihi qaribun min kulli mawjudin, dan dia Allah disertai itu semuanya qaribun min kulli mawjudin, Allah yang dekat dari segala yang mawjud. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid,
Dan dia Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat nadi. Urat nadi kan nempel di badan ya. Urat yang paling besar itu. Allah lebih dekat daripada itu. Oh, aqrabu min hablil warid ya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dan dia Allah atas segala sesuatu syahid yang maha menyaksikan. Idla yumathilu qurbuhu qurbal adzami. Kedekatan Allah itu tidak memadai dengan kedekatan barang-barang jisim. Kamalatu mathilu dzatu dzatal adzami. Sebagaimana zatnya Allah itu tidak memadai dengan zatnya barang-barang. Wa annahu la ya'ulu fi syai'in wa la ya'ulu fi syai'un. Allah tidak menempati sesuatu dan Allah tidak ditempati sesuatu. Nah, itu wala ya'ulu fi syai'un, dan suatu tidak menempati Allah. Tidak menempati sesuatu dan suatu tidak menempati Allah. Balik. Ta'ala an ayyahwihi makanun. Maluhur Allah, untuk Allah dicakup oleh tempat atau dikandung oleh suatu tempat. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun. Maha suci Allah, dia dibatasi oleh zaman. Balkana qabla ayyakhluqaz zamana wal makana. Bahkan Allah telah ada sebelum Allah menciptakan zaman dan makan, waktu dan tempat. Jadi Allah tidak terikat oleh ruang dan tempat. Wa huwal ana ala ma alaika. Dialah Allah sekarang ya ala ma alaihi kana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Allah ya sekarang atas apa yang dulu Allah ada. Wa annahu ba'inun min khalqihi wa bi sifatihi. Sungguhnya Allah yang bebas ya dari makhluknya bi sifati, dan sifat Allah. Laisa fi dzati siwa. Tidak ada di dalam zat Allah siwa selain Allah. Wala fi siwa dzati, juga tidak ada dari selain Allah zatnya Allah. Wa annahu muqaddasun anil awaridi minat taghayyur. Sungguhnya Allah Maha suci anil awarid minat taghayyur, dari hal yang datang tiba-tiba dari perubahan dan wal intiqali dan berpindah. La tahulul hawaditsu. Allah juga tidak ditempati oleh barang-barang baru. Barang-barang makhluk ya. Wala ta'tari al awaridu. Allah juga tidak direndahkan oleh hal yang datang yang baru. Penghalang. Balla yazalu fi nu'util jalali. Balik tidak hentinya Allah dalam sifat-sifat kebesaran, munazzahan aniz zawali, disucikan dari hilang. Wa fi sifati kamalihi mustaghnian an ziyadatil istiqmali. Juga dalam sifat-sifat kesempurnaannya Allah, dalam sifat-sifat kesempurnaannya Allah itu mustaghnian an ziyadatil istiqmali. Allah tidak butuh, tidak butuh ada tambahan penyempurnaan, sudah sempurna. Wa nahu fi dzati ma'lumul wujudi wa bil uquli mar'iyat dzati wal absari. Sungguhnya Allah dalam zatnya itu maklumul wujud, yang diketahui wujudnya. Wabil uquli, dengan akal-akal, ya mar'iyat dzati wal absari, diketahui zat dan absornya, penglihatannya. Ni'matan minhu wa lutfan. Ni'matan minhu wa lutfan bil abrori fi daril qarari. Itu nikmat dari Allah dan lutfan belas kasihan bil abrori, dan orang yang berbuat baik fi daril qarari, dalam di hari akhirat ya, rumah kekekalan. Wa itmaman minhu lin naimi bin nadhar ila wadil karim, dan sebagai penyempurnaan dari Allah lin naimi, bagi kenikmatan, bin nadhar ila wadil karim, dengan melihat kepada zat Allah yang maha mulia. Jadi kita di dunia nggak bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat justru nikmat Allah yang paling luar biasa di surga itu nikmat dengan melihat Allah. Seperti apa? Adalah wallahu a'lam.
Wal hayatu wal qudratu, sifat hayat atau kudrah ya, punya kemampuan. Wa annahu hayyun qadirun jabbarun qahirun la ya'tari kusurun wala adzun. Sebenarnya Allah yang maha hidup, yang mampu, yang jabbar, yang bisa menguasai, yang mengalahkan. Allah tidak dikenai kekurangan wala dan kelemahan. Wala ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak dikenai ngantuk wala tidur, wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Allah tidak dikenai fana, ketiadaan, dan tidak ada kematian. Wa nauzul mulki wal malakut. Allah lah yang memiliki kerajaan wal malakut, alam malakut di atas langit ya. Wal izzati, dan kemuliaan, wal jabarut, alam malakut wal jabarut, di atas sana lah. Lau asultanu wal qahru wal khalqu wal amru. Milik Allah kekuasaan ya, kekuasaan dan wal qahru, pemaksaan, dan juga penciptaan juga. Al-amr ini perintah ya. Was samawati matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit itu terhampar biyaminihi. Dengan tangannya Allah. Aduh, kalau orang Wahabi, Allah punya tangan kanan, tangan kiri. Aduh, gimana? Artinya dengan kekuasaan Allah lah. Wa nahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira'i. Dia Allah ya yang menyendiri dengan penciptaan dan penemuan. Ikhtira' itu penemuan dan pembaharuan ya. Al mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i. Allah lah yang menyendiri, yang sendirian dengan mewujudkan, aujada ijad, mewujudkan dan membarukan, ibda sama ya, penciptaan. Khalaqal khalqa wa amalahum. Allah lah yang menciptakan makhluk dan juga amal-amalnya makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan juga ciptaan Allah tuh. Kadang-kadang kita kan masukkan begitu. Aduh, teringat Abi tuh. Ada orang umurnya sekarang udah 120 tahun masih kuat saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah marah. Itu rahasianya. Kenapa Bang nggak marah? Saya dipukul pun nggak marah katanya. Loh, kenapa nggak marah? Kenapa saya marah? Dia mukul saya kan disuruh Allah katanya. Kok kita marah sih? Ya sudah aja, diem. Dipukul tuh sakit, ya jangan mukul orang lain. Aduh, beliau dalilnya nggak tahu, tapi dia bisa mengamalkan. Kita yang tahu dalilnya malah nggak bisa. Iya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dari apa yang diciptakan oleh makhluknya ya ciptaan Allah juga. Kadang-kadang kita dipukul marah ya. Aduh. Khalaqal khalqa wa amalahum tuh. Allah yang menciptakan makhluk dan kerjaan-kerjaan makhluk ciptaan Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah juga mentakdirkan, mengira-ngirakan rezeki mereka dan ajal mereka. La tuhsa maqduratuhu. Kadar Allah, takdir Allah tidak bisa dihitung. Wala tantahi maklumatuhu. Juga maklumat Allah, pengetahuan Allah tidak terhenti. Sekarang al-ilmu, ini sifat-sifat Allah ya. Al-hayat, al-qudrah, wal-ilmu. Wa annahu alimun bijami'il maklumati. Allah yang mengetahui semua maklumat. Ya, maklum yang diketahui, yang ada maksudnya. Muhitun ilmuhu bima yadri min takhawumil aradin. Yang meliputi ilmu Allah dengan apa yang berjalan dari kedalaman bumi-bumi ila a'la samawati, ketinggian langit-langit. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin. Tidak akan lepas dari ilmu Allah. Mithqalu dzarratin, seberat biji yang kecil. Dzarrat fil ardi, karena biji sawi apa ya? Biji kecil adalah itu. Wala fis sama.
Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda, dabiban namlat sauda, ya, nasauda'i. Allah juga mengetahui grumetannya, apa grumetannya, merayapnya semut yang hitam ala sohrotis somai, di atas batu besar yang apa, yang hitam. Tahu Allah, semut kecil di batu yang Allah tahu. Fil lailati dzulmai, dalam malam yang gelap gulita. Oh, wa yudriku, Allah mengetahui harakata dzarri fi jawil hawai. Oh, mengetahui gerakannya. Adal itu barang kecil, debu yang kecil sekali ya. Nah, ledup kayak gitu. Fi jawil hawai, di udara hawa, tahu Allah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah juga mengetahui yang sirri, yang rahasia juga yang samar. Wa ayat lau ala hawadisid domail. Allah juga melihat atas kerentegannya hati-hati ya, wa harakatil khawatiri, dan juga gerakan-gerakannya renteg, siratan ya, siratan, wa khafayati sarai, dan samar-samarnya rahasia-rahasia, bi ilmin qadimin azaliin. Ya, tapi ilmu Allah ya ilmu qadim, karena Allah qadimun azali ya, bi ilmin qadimin azaliin. Artinya tidak ada awalnya. Lam yazal mausufan bihi, Allah tidak henti-hentinya punya sifat dengannya. Fi azalil azali, dalam azali, zaman azali. La ya'lamu fi dzatihi, la bi ilmin mutajaddidin hasilin fi dzatihi, bukan dengan ilmu yang diperbarui, yang diperoleh fi dzatihi bil khululi wal intiqali, dengan menyatu dan berpindah. Al-iradah, artinya bukan idarah, al-iradah, berkehendak. Wa nahu ta'ala muridun lil kainati mudabbirun lil hadisati. Allah lah yang berkehendak bagi hal yang ada, yang mengatur, mudabbirun lil hadisati, itu yang mengatur bagi barang yang hadisat, kainat, kainat yang ada, hadisat yang baru, ya makhluk ya. Fala yadri fil mulki wal malakuti, ya. Dan tidak berjalan di dalam kerajaan dan dalam malakut. Qalilun au katsirun, baik sedikit atau banyak, saghirun au kabirun, khairun au syarrun, baik maupun jelek, nafun au darrun, ya, memanfaatkan atau merugikan, imanun au kufurun, mau beriman mau kufur, enggak ada apa-apanya, enggak ada pengaruh apa-apa. Kufur irfan au nukrun, bagi dia irfan, ya, bisa makrif pada Allah, atau pengingkaran, fauzun au khusranun, keuntungan mau kerugian, ziyadatun au nuqsanun, dan bertambah kurang, taatun au syanun, ketaatan atau pelanggaran, enggak ada urusan dengan Allah, itu kan. Kan kita untuk kita sendiri, kufrun au imanun, mau kafir mau iman, enggak ada pengaruh apa-apa, illa bi iradatihi wa bi qadaihi wa qadrihi. Semuanya itu malah dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah dan takdir Allah, wa hikmatuhu wa masyiatuhu, dan hikmahnya Allah dan juga kehendak, wa masyiatuhu, dan kehendak Allah. La yakhruju an masyiatihi laftata nadirin, ya. Tidak akan keluar dari kehendak Allah laftata nadirin, tolehannya orang yang melihat, lirikannya orang yang melihat, enggak ada. Wala filtata khotirin, tidak ada sekilas dari rentegan. Wa ma syakana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki ya akan ada. Maka apa yang tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak ada. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Fahuwal mubtadi'u al-mu'idu,
Al-mubdi salah. Fahuwa al-mubdi wal mu'idu al-fa'alu lima yurid. Dia Allah ya, al-mubdi al mu'idu yang memulai dan yang mengembalikan, al-fa'alu lima yurid yang sangat mengerjakan ya, sama bagi apa yang Allah kehendaki, la radda li hukmi, tidak ada pembantahan penolakan bagi ketentuan Allah, wala muaqim bali qada'i, dan tidak ada yang menghalang-halangi bagi ketentuan Allah, wala mahroba li abdin an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi, dan tidak ada la mahroba li abdin, tidak ada tempat kabur bagi hamba dari maksiatnya ya, kecuali illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Dia tidak, artinya hamba tidak bisa keluar dari maksiat, kabur dari maksiat kecuali dengan taufik. Warahmati. Taufik itu apa? Bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan syariat. Kita bisa ngaji, bisa jadi sholat, itu kan dengan taufik dari Allah. Nggak bisa kabur dari maksiat itu, pelanggaran itu kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi, dan tidak ada kekuatan baginya untuk mentaati Allah kecuali dengan kecintaannya Allah dan juga kehendak Allah. Walau ijtama'at al-insu wal jinnu wal malaikatu wa syayatinu, juga berkumpul manusia, jin dan malaikat, setan-setan baik jin manusia, ala ayu harriku fil alami dzurratan, di mereka apa ayu hariku, mereka semuanya itu untuk menggerakkan di alam ini, menggerakkan biji yang kecil aja, barang yang kecil itu roh itu, au yuskinuha, atau mendiamkan yang kecil biar diam aja, atau menggerakkan duna iradati masyati la ajazu anhu, tanpa kehendak Allah dan iradah dan kehendak Allah, la ajazu anhu, tidak mampu menggerakkan yang kecil aja. Wa inna iradatahu qaimatun bidzatihi fi jumlati sifatihi, bahwa kan irada Allah itu yang ada di dalam zatnya, fi jumlati sifatihi, dalam jumlah sifat-sifat Allah. Lah lam yazal kadzalika mausufan biha, ya, dan dirinya Allah punya sifat itu semuanya muridan fi azalihi li wujudil asyai, Allah yang berkehendak dalam azal Allah, dalam azam azalinya, li wujudil asyai, adanya barang-barang itu, fi auqatiya, pada waktu-waktunya, adanya pada waktunya barang-barang itu, allati qaddara, yang telah Allah tentukan, fawujidat fi awqatiha, maka barang-barang itu akan ada pada waktunya, kama qaddaraha wa aradaha, sesuai dengan Allah yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki, fi azali, dalam azalinya Allah, min hori taqaddumin wala ta'khurin, dengan tanpa ada pendahuluan maupun pengakhiran. Dabbara al-umura kullaha, Allah mengatur perkara semuanya, la bi tartibi afkarin wa tarabbusi zamanin, bukan dengan mengatur pemikiran. Kita kan di konsep dulu ya. Ini tertibkan pemikiran dan juga penangguhan dan penungguan waktu, tidak. Fadzalika lam yushilhu sya'nun ansa'in, Allah tidak untuk itu semuanya Allah tidak disebutkan oleh suatu keadaan, as-sam'u wal basaru, wallahu a'lamu bisawab. Awab, 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 awab.